Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alkanal dan alkanon. Nah, nanti silahkan disimak sampai akhir ya agar paham. Kita sudah mengenal sebelumnya, pada video sebelumnya itu kita sudah disampaikan secara umum. Ini adalah gugus fungsi yang akan kita pelajari di kelas 12. Nah, alkanal dengan alkanon itu adalah sama dengan aldehid dan keton. Nah, perhatikan di sini rumus umumnya untuk aldehid dan keton atau alkanal dan alkanon. Nah, di sini kita lihat bahwa alkanal memiliki rumus umum yaitu RC rangkap 2O dengan H, atau ini juga namanya adalah aldehid. Alkanon adalah RC rangkap 2O, kemudian berikatan dengan R. Nah, ini adalah juga keton. Perhatikan di sini bahwa kita memiliki dua gugus yaitu C terikat dengan O rangkap 2. Nah, ini adalah yang disebut dengan karbonil. Ya, jadi ikatan antara C rangkap 2 dengan O. Perhatikan perbedaannya pada alkanal dan alkanon itu adalah pada H yang diikat oleh C karbonil. Jadi kita punya karbonil pada alkanal itu mengikat H. Tetapi pada alkanon karbonil mengikat R atau alkil. Nah, itu perbedaannya antara alkanal dengan alkanon. Berikutnya pada pembahasan video kali ini kita akan membahas menganalisis struktur, tata nama, dan isomer. Ini adalah contoh alkanal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu formalin, yaitu campuran 40% formalin dalam air, berarti airnya adalah 60%. Perhatikan gugusnya di sini ya, mengandung gugus fungsi karbonil yang mengikat H, maka dia tergolong alkanal. Ya, kemudian satu tangan lagi pada C mengikat H. Ini adalah formalin dengan rumus, jadi ini adalah jenis alkanal dengan rumus yang paling sederhana. Nah, kemudian ini adalah rumus umum yang tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian R adalah alkil dengan rumus umumnya CnH2n plus 1. Kemudian contoh alkanon dalam kehidupan sehari-hari, ini rumus umumnya ya, perbedaan dengan alkanal tadi sudah dibahas. Kemudian R juga adalah alkil sama. Nah, ini adalah rumus dari aseton. Ini banyak kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari untuk menghapus cat kuku. Nah, perhatikan rumusnya adalah CH3, kemudian ada karbonil dan mengikat CH3. Nah, ini yang dimaksud dengan alkanon, karbonil yang mengikat masing-masing alkil. Ya. Nah, itu karbonilnya. Kemudian kita akan mulai dengan tata nama alkanal atau aldehid dan alkanon atau keton. Sama caranya seperti sebelumnya. Pada penamaan alkanal kita akan menentukan dulu rantai C terpanjang sebagai rantai induk dan harus mengandung gugus fungsi HC rangkap 2O atau karbonil yang mengikat hidrogen. Penomoran dimulai dari gugus karbonil yang selalu mendapat nomor urut 1, itu pada alkanal. Kemudian pada keton, sama prosesnya itu menentukan rantai C terpanjang yang mengandung gugus fungsi karbonil. Itu C berikatan rangkap 2 dengan O. Pemberian nomor diurutkan sehingga gugus karbonil pada keton atau alkanon mendapat urutan terkecil. Namun gugus karbonil C rangkap 2O itu selalu terletak di dalam, berbeda dengan alkanal. Karbonilnya yang mengikat H itu selalu terletak di urutan nomor 1, artinya adanya di ujung atau di luar. Ya, ini perbedaan yang harus diingat antara alkanal dengan keton atau aldehid dengan alkanon. Kita mulai dengan tata nama alkanal. Dimulai dengan C yang paling sederhana yaitu dengan C1. Kita ingat C1 itu nama IUPAC-nya diawali dengan MET ya.
Kemudian karena ini gugus alkanal, ya kita perhatikan di sini ada C rangkap 2 karbonil yang mengikat H, maka diberi airan al. Nama trivialnya untuk C1 adalah formaldehid. Jadi diberi awalan aldehid. Perhatikan di sini bahwa perbandingan C dengan H dan O adalah C-nya 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk C kedua atau C sebanyak 2. Ya, di sini kita lihat CH3, HC rangkap 2, O dengan H. Ini adalah gugus alkanal. Kemudian kita lihat perbandingannya adalah C-nya 2, H-nya 4, O-nya 1. Nah, untuk IUPAC namanya diberi awalan et gitu ya, etan. Kemudian kenapa etan? Karena jumlah C di sini ada 2. Jadi turunan dari alkananya apabila C-nya 2 itu awalannya adalah etan. Kemudian dikasih airan al karena dia gugus fungsi alkana. Nama trivialnya adalah asetaldehid. Perhatikan di sini perbandingan H, C, dan O atau C, H, dan O yaitu 2, 4, dan 1. Kalau kita sederhanakan perbandingan C dan H-nya saja, kita lihat di sini adalah 2 berbanding 4, artinya 1 berbanding 2. Itu kan? Nah, jadi kita lihat bahwa pada metanal yang C-nya sebanyak 1 buah, pada etanal yang C-nya 2 buah, ternyata perbandingan C dan H-nya adalah 1 berbanding 2. Kalau O-nya tetap 1, gitu ya. Nah, ternyata dia memiliki perbandingan yang sama. Coba kita lanjut dengan C yang banyaknya 3 buah, gitu ya. Nah, ini kita lihat C-nya sebanyak 3 buah, maka kita lihat perbandingannya dan namanya adalah 361 perbandingan CHO-nya, kemudian namanya diawali dengan nama propan. Karena kalau C-nya 3, turunan alkananya diberi nama awalan propan. Diberi akhiran al karena dia gugus fungsi alkana. Kemudian nama trivialnya adalah propionaldehid. Nah, perhatikan di sini perbandingan C dan H-nya kita akan sederhanakan. 3 berbanding 6 adalah 1 berbanding 2. Nah, lagi-lagi kita lihat bahwa perbandingan C dan H-nya adalah sama. Walaupun C-nya berbeda-beda ya, kita buat perbandingan sederhananya. Berikutnya untuk C sebanyak 4. Maka kita beri nama awalan IUPAC-nya adalah pasti dengan memberi awalan butan ya. Kemudian beri akhiran al gitu. Nah, perbandingan untuk CHO-nya adalah 481, kita sederhanakan menjadi 1 berbanding 2, sama seperti tadi. Nah, namanya tadi sudah disebutkan ya, butanal, IUPAC-nya trivialnya adalah butiraldehid. Nah, kalau kita sederhanakan yang kita dapatkan dari seluruh perbandingan antara CH dan O, maka untuk alkanal kita bisa berikan rumusnya adalah CnH2nO. Karena apa? Karena setiap jumlah C-nya bertambah, maka H-nya sebanyak 2 kali dari jumlah NC-nya, gitu ya. Jadi 2N. Itu kita lihat tadi kan perbandingannya ya. Kemudian kita akan bahas nama trivial alkanal. Nah, penamaan trivial untuk alkanal itu diturunkan dari nama trivial asam karboksilat. Ini nanti pembahasannya kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Kita perhatikan di sini mulai dari C yang sederhana, 1, C-nya 2, C-nya 3, C-nya 4. Untuk karboksilat itu namanya apabila C-nya 1 adalah formiat, ini asam semut ya, pada ludah semut terdapatnya. Kemudian untuk C-nya 2 asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Maka untuk nama trivial alkanal itu diturunkan nama dari trivial karboksilat. Karena pada C1 maka namanya diturunkan dari formiat diberi akhiran aldehid. Jadi formaldehid, kemudian asetaldehid, untuk C2, C3-nya propionaldehid, untuk C4-nya adalah butiraldehid. Begitu ya. Jadi tinggal diberi akhiran aldehid, kemudian akhiran at-nya dibuang. Nah, ini adalah untuk C5 pada karboksilat ya. Nama-namanya valerat, kaproat, heptanat, kapriat, dan pelargonat sampai 9. Maka nama alkanalnya seperti tadi, hilangkan, buang at-nya, kemudian diganti dengan aldehid. Varelaldehid, kaproaldehid, heptaldehid, ya. Kemudian kaprialdehid dan pelargonaldehid. Nah, inilah nama trivial dari alkanal, ya. Jadi diturunkan dari nama karboksilat ya. Nama karboksilat trivialnya ya.
Nah, di sini perhatikan kita tadi sampai 9 gitu ya. Kita diulang lagi ini. Kemudian tadi sampai 9 pelargonaldehid, kemudian pada C10 adalah kapraldehid gitu. Ya, diturunkan dari nama trivial karboksilat. Nah, kemudian kita lihat tata nama alkanon ya, alkanon. Di sini kita lihat alkanon di sini yang sederhana adalah dimulai dengan jumlah C sebanyak 3. Nanti kita akan bahas kenapa tidak dimulai dari dengan C2 atau C1 ya. Nah, pada C3 ini kita lihat ada gugus karbonil dan C-nya sebanyak 3, maka nama IUPAC-nya diberi awalan propan karena dia alkanon, kita beri akhiran on. Ingat propan itu adalah turunan dari nama alkana bila banyaknya C sebanyak 3. Kemudian nama trivialnya, nah ini berbeda dengan alkanal. Nama trivialnya adalah diambil dari alkil yang terdapat pada karbonil atau alkil yang terikat pada gugus karbonil. Karena di sini alkilnya adalah CH3 metil dan CH3 metil, ada 2 metil yang terikat pada gugus karbonil, maka namanya adalah dimetil. Kemudian diberi akhiran keton. Nah, ini adalah nama trivialnya. Kemudian untuk C4 ya, C4 di sini kita lihat ada gugus karbonil mengikat 4 ya, 3C yaitu gugus CH3, CH2 dan CH3. Nah, nama IUPAC-nya karena C4 itu turunan dari alkana, jika diberi nama awalan butan, diberi akhiran on. Untuk trivialnya kita lihat adalah alkil yang terikat pada karbonil. Nah, kita lihat di sini yang terikat adalah CH3CH2, ini adalah C2H5 yaitu etil. Kemudian alkil yang satu lagi yang terikat pada karbonil adalah CH3 yaitu metil. Sehingga diberi namanya etil metil keton, diberi akhiran keton. Kenapa tidak metil dulu? Karena dalam penamaan trivial ini dimulai menurut urutan alfabet. Begitu juga dengan C5 ya, kita lihat di sini CH3CH2, C karbonil, kemudian CH2, CH3. Maka diberi nama awalan IUPAC-nya adalah pentan, diberi akhiran on. Untuk trivialnya, kita lihat alkil yang terikat pada gugus karbonil, yaitu etil. Tadi kita sudah tahu ya, CH3, CH2 adalah etil. Kemudian, nah yang satu lagi, alkil yang terikat pada karbonil, itu adalah juga sama etil, ya CH2, CH3. Berarti etilnya ada 2, maka kita beri nama trivialnya adalah dietil, kemudian kasih akhiran keton ya. Berikutnya adalah untuk nama, kita bandingkan nama IUPAC alkanal dengan alkanon. Untuk jumlah kita tahu rumusnya CnH2NO, kita mulai dengan C6H12 karena tadi sampai C5 kita sudah ya, pentanal gitu ya. Nah, karena kita mulai dengan C6H12O karena mengikuti rumus umum CnH2NO. Jadi bila N-nya untuk C sebanyak 6, maka H-nya adalah sebanyak 2 kali lipat dari jumlah C-nya ya. Nah, maka pada alkanal, IUPAC-nya adalah heksanal. Tetapi nama untuk alkanonnya adalah heksanon. Jadi berbeda di akhirannya. Ya, ini menurut IUPAC-nya ya, bukan trivialnya. Kalau trivial itu nama umumnya ya, nama pasar gitu ya. Nah, ini adalah nama trivial, nama IUPAC-nya. Kemudian untuk C7H14O itu heptanal pada alkanal, untuk alkanonnya adalah heptanon. Kemudian C8H16O oktanal untuk alkanal, dan untuk alkanonnya adalah oktanon. Jadi berbeda di akhiran tetapi awalannya adalah sama karena mengikuti turunan penamaan pada alkana ya. Melihat dari jumlah C-nya, C6, C7, C8. Heksa, hepta, oktan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa dengan rumus umum yang sama itu CnH2NO itu bisa kita ketahui gugusnya sama dengan untuk alkanal dan yang lainnya adalah alkanon. Perbedaannya adalah pada karbonil itu alkanal mengikat H, pada karbonil alkanon mengikat alkil. Ya, alkanal adalah aldehid, nama lainnya, atau alkanon adalah keton. Ini diingat ya bahwa untuk rumus umum CnH2NO itu bisa memiliki gugus alkanal dan alkanon. Kita akan mulai memberikan struktur atau menuliskan struktur untuk alkanal dan keton dimulai dari C yang sederhana yaitu C sebanyak 1 untuk metanal. Kita lihat di sini berarti kita lihat dia memiliki rumus H, C, rangkap 2O dan H untuk jumlah C sebanyak 1. Nah, pada
metanon juga sama ya, CH-nya 2, kemudian O gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan gugus fungsinya. Ternyata gugus fungsi metanal dengan metanon adalah sama. Berarti C rangkap 2O atau karbonil yang mengikat H ini menunjukkan bahwa alkanon itu tidak bisa dimulai dengan C sederhananya sebanyak 1, karena ini merupakan gugus fungsi alkanal, bukan alkanon, yaitu karbonil yang mengikat H. Maka namanya ini adalah bukan metanon ya. Jadi tidak ada metanon karena metanon tidak dimulai dari C sederhana sebanyak 1. Kemudian untuk etanal, kita mau lihat etanon. Ini untuk menjelaskan kenapa tadi pada alkanon itu jumlah C-nya tidak dimulai dari C1 dan C2. Perhatikan pada etanal ya, gugus fungsi rumusnya, strukturnya seperti ini. Kemudian kita lihat pada etanon juga sama karena C-nya ada 2 ya. Nah, perhatikan bahwa ternyata ini adalah gugus fungsi yang sama, yaitu karbonil yang mengikat H. Karena itu untuk alkanon atau keton tidak dimulai dari C1 yang tadi atau C2 ya, tidak ada. Nah, kita lihat bahwa untuk gugus fungsi C rangkap 2O dengan H itu adalah etanal ya, ini adalah etanal, jadi bukan etanon. Nah, jadi kita sudah tahu ya kenapa bahwa pada keton atau alkanon itu dimulai dari C bukan 1 dan 2 ya, tetapi dimulainya pada C sebanyak 3. Coba kita perhatikan. Propanal C3H6O, ini rumus strukturnya CH3, CH2, kemudian karbonil mengikat H pada alkanal. Kemudian pada propanon C-nya juga sebanyak 3. Nah, kita lihat di sini CH3, kemudian karbonil dan CH3. Lihat perbedaannya bahwa gugus fungsi pada alkanal selalu di ujung ya, di luar. Sementara untuk alkanon itu tidak boleh di luar atau di ujung ya. Nah, ini gugus fungsi untuk alkanal. Tadi seperti tadi ya, karbonil yang mengikat H. Kemudian pada alkanon atau keton itu gugus fungsinya adalah karbonil yang mengikat R masing-masing ya. Tuh. Jadi semakin paham di sini ya, mudah-mudahan semakin paham. Nah, kedua rumus ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C3H6O, tetapi kita lihat bahwa dia memiliki struktur yang berbeda dan ditunjukkan dengan gugus fungsi yang berbeda. Maka kedua rumus ini merupakan isomer gugus fungsi. Jadi rumus kimia, rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda di gugus fungsi ya. Kemudian pada C4H8O, kita perhatikan, kita akan tuliskan rumus struktur dari C4H8O. Nah, itu kita lihat. Nah, di sini C-nya ada 4, kemudian ada gugus karbonil yang mengikat H. Jadi untuk C4H8O strukturnya memungkinkan memiliki rumus umum alkanal gitu ya. Nah, itu kemudian kita beri nomor, dan selalu tadi tata nama bahwa nomor untuk gugus fungsi alkanal diberi nomor urutan 1, selalu 1 gitu ya. Nah, karena ada 4, maka kita beri nama butan ya, kemudian diberi akhiran al. Jadi ini adalah namanya butanal untuk rumus struktur seperti ini. Kemudian C4H8O juga memungkinkan memiliki rumus struktur CH3, kemudian ada karbonil, kemudian CH2, CH4, CH3. Perhatikan di sini bahwa jumlah C-nya ada 4 gitu ya, kemudian H-nya ada 8. Tetapi di sini kita lihat bahwa rumusnya memiliki gugus karbonil dan tidak terikat pada H, jadi terikatnya pada R. Nah, ini adalah bukan keton atau alkanon. Nah, kita berikan nomor urut. Nah, gugus karbonil pada alkanon harus memiliki nomor terendah, tetapi bukan nomor 1 ya. Nah, terendahnya di sini maka kita berikan nomor diurut dari kiri 1, 2, 3, 4. Sehingga gugus karbonil pada alkanon memiliki nomor urutan 2. Maka namanya adalah 2 butanon. Awalnya tetap butan karena sama-sama C-nya sebanyak 4. Tapi di sini karena karbonil saja yang mengikat R, maka diberi akhiran on gitu ya. Ini disebut juga sama sebagai isomer gugus fungsi karena berbeda pada gugus fungsinya, tapi rumus molekulnya sama, yaitu C4H8O. Kita akan buat lagi
isomer ya. Sekarang isomer dari butanal. Nah, kita ubah susunannya seperti begini. Nah, kita lihat di sini. C-nya tetap kita lihat ada 4, H-nya juga tetap kita lihat ada 8, dan O-nya 1. Tetapi strukturnya berbeda dengan yang pertama tadi ya. Dan di sini kita lihat gugus fungsinya adalah alkanal ya. Karbonil mengikat H. Kemudian gugus fungsi alkanal harus kita beri nomor urut 1. Nah, di sini kita lihat bahwa rantai induknya itu sebanyak 3 C. Maka ini berarti deret propana ya, turunan alkananya. Tapi nanti kita beri akhiran al. Kemudian kita lihat di sini ada CH3 pada C kedua. Maka kita tahu bahwa CH3 itu adalah alkil ya, alkil dengan nama metil di urutan terikat pada C kedua gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita tulis 2 metil. Kemudian rantai induknya sebanyak C-nya 3. Nah, ini adalah rantai induk. Jadi penamaan itu dimulai dari cabang yang terikat pada rantai induk. Nah, cabang itu di urutan C kedua, maka disebut 2 metil. Kemudian rantai induknya terdiri dari C-nya 3, maka diberi awalan propan, diberi akhiran al. Jadi propanal. Maka namanya ini adalah 2 metil propanal. Itu ya, bandingkan dengan tadi kita ketika membuat struktur butanal ya, dengan rantai induknya sebanyak C4. Gitu ya. Nah, diurutnya dari gugus fungsi alkanalnya urutan nomor 1. Gitu ya. Nah, ini adalah butanal. Berbeda ya, namanya berbeda, maka ini dinamakan sebagai isomer. Ya, padahal C-nya sama, sebanyak 4, hanya juga 8 dan O. Nah, isomer seperti ini disebut isomer rangka. Yang satu lurus ya, kemudian yang satu lagi adalah bercabang, yaitu memiliki cabang alkil pada rantai induk, gitu ya. Nah, seperti ini kita bandingkan 2 metil propanal ya. Ya, ini juga sama dengan 2 butanon. C-nya juga sebanyak 4, hanya juga sebanyak 8 O. Nah, ini disebut sebagai isomer gugus fungsi. Dan isomer karena disebabkan gugus fungsinya berbeda pada struktur C4H8O-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita geser. Apabila kita geser karbonil pada alkanon ya tadi ya, kita geser, maka kita memberikan nomor urutnya tetap harus berpatokan pada karbonil mendapatkan urutan terendah. Maka sekarang kita memberikan nomor urut itu dari kanan. C1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat gugus karbonilnya terikat pada urutan C kedua. Namanya adalah 2 butanon. Nah, ini adalah tidak berbeda dengan 2 butanon ketika karbonilnya kita tempatkan di sebelah kiri. Ya, tetapi kita memberikan nomornya berarti dipindah ke sebelah kiri ya. Karena karbonil ini harus mendapatkan urutan nomor terendah. Nah, jadi ini adalah contoh bukan isomer karena strukturnya sama, namanya juga sama, gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang alkanon, dan alkanal, mulai dari rumus struktur, tata nama, dan isomer. Mudah-mudahan bisa difahami. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.